pipa di mana? Pipa di semak-semak situ. Dasmu pipa air. Pipa air. Ayo tak tunjukin pipa airnya. Ayo tak tunjuki pipa airnya. Ayo sini. Ayo sini aku tunjukin. Gocor. Ayo. Pipa air di atas. Ayo aku tunjukin. Udah, jangan saya ngerti. Ganggu ya. Iya. Terus tadi kan saya kan ke rumah Pak RT kan. Tadi siang saya tuh nganter nasi kan. Terus Pak Mem itu naik motor di musola itu kan. Iya. Digonceng posisinya dia itu. Lapor RT ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel YouTube-nya Novia Momara. Ih, greget banget tau gak sih? Sama kasusnya Pak Yaimin sama Sahara ini masih berlanjut tau gak? Yang bikin gongnya lagi di sini klarifikasi Pak Yaimin yang kenapa nih Pak Yaimin ini bisa ada di kebun itu ya, gelap-gelap itu katanya dituduhnya nebang pohon untuk mencelakai orang-orang yang berada di rumah Sahara. Bingung gak guys kalian? Kenapa nih tiba-tiba bisa bersamaan banget tuh ya pohon yang tumbang, Pak Yaimin tiba-tiba bawa gergaji gitu kan. Katanya di sini tuh intinya tuh settingan ya biar sengaja tuh Pak Yaimin tuh kejebak gitu kan ya. Ya udah daripada bingung, kita tonton dulu aja yuk video yang satu ini. Yang menentang saksikan hari ini ya. Siapa yang menebang? Saya ngomong. Siapapun yang menentang Yaimin hari ini akan celaka. Aku nggak nebang loh. Kamu nggak nebang loh. Jangan bilang nebang sih tadi. Buktinya ada, saksinya ada kok. Enggak nebang. Lah, itu buktinya pohonnya rubuh. Gergajinya di sana. Oh, apa goloknya di sana? Ada videonya. Ada videonya, kita punya bukti. Kayak yang aneh nggak sih, masa mereka ini tiba-tiba gerombolan ngerekam gitu kan ya, posisinya gelap gitu kan, kayak seolah-olah mereka tuh udah tahu kalau di situ tuh Pak Yaimin gitu kan. Bisa jadi padahal di situ tuh orang lain ya, bukan Pak Yaimin gitu kan. Nah. Mana mungkin Kita laporin. Silakan. Kita laporin. Laporkan saja. Tapi memang ngeri ya, kayak ini nih kayak diprovokasiin gitu kayak yang kok dirin keroyokan gitu kan ya, seolah-olah Pak Yaimin tuh bersalah gitu kan. Ini kamu tanya. Tolong berangkat. Kiai sama Nyai nggak capek kan? Kita itu Siap. Nah. Dia bilangnya enak banget. Yai sama Bu Nyai emang gak capek ngajakin ribut terus. Karena di sini nggak ada ya maksudnya Pak Yai ini ngajak ribut pihak Sahara ya. Bener nggak sih? Sudah selesai. saya sebenarnya Pak ya enggak saya pengen ngobrol enak sama beliau saja, saya biasa sama beliau. Kamu apa saya duduk Tuh, terus ini pada ngapain coba pada nonton begini gitu. Mas pergi aja mas. Kamu pergi. Kamu pergi. Kalian membuat takut tau. Menunjak banget ya pada ketawa-tawa coba di sini. Di sini cuma bertiga loh. Kalian main keroyokan. Cuma bertiga kali ini. Ya udah sana pergi. Nah, ini klarifikasinya ya Pak Yaimin, pernyataan dari Pak Yaimin. Yuk kita dengerin dulu aja. Namanya Pak Koni. Diberi lampu, tapi lampu mengambilnya nggak jelas. Karena mengambilnya nggak jelas, apakah itu bakal benar? Tahu itu ya nggak jelas apa itu. Aku nggak bisa jelaskan. Banyak namanya. Itu sih. Kamu bisa membolehkan gajinya gaji besi dari Yudi Cakara. Rencananya untuk motong pipa. Oh,
jadi Pak Yaimin ini memang kebetulan bawa gergaji itu memang untuk mau potong pipa. Ya emang gergajinya tuh emang buat pipa loh. Kalau yang saya tahu ya gergaji kayak gitu nggak mungkin buat motong pohon segitu gede. Yang ada gergajinya patah, besinya meleot, bener nggak sih? Pipa gimana? Pipa bisa maksimal situ. Pipa air. Ayo tunjukin pipa airnya. Ayo tunjukin pipa airnya. Ayo sudah tunjukin. Pipa air di atas, ayo tunjukin. Dia nggak mau, dia kan nggak mau. Giliran ditunjukin nih buktinya nih pipanya memang rusak gitu kan, butuh perbaikan. Dia sendiri yang nggak mau. Padahal kalau nggak ada apa-apa, ayo gitu kan. Ada pipa air kami lagi bocor. Enggak, saya nggak tahu pipa airnya. Ya nggak tahu lah, makanya dikasih tahu ya masih. Makanya dikasih tahu pipanya ini bocor, makanya Pak Yaimin ini minjem gergaji ke Yudi untuk ngebenerin gitu kan ya, lebih kurang lebihnya untuk dipatahin mungkin kan, dipotong, dipasang yang baru lagi gitu. Suudon dong. Suudon dong. Aku tadi kamu sekarang Pak bocor. Dia bolong, dia mau berganti. Udah, jangan kesini. Jauh-jauh kamu kenapa nggak masuk-masuk? Saya udah mau saya kalau teman-teman orang, saya duduk di sana, itu pohon 3 tahun. Saya naik ke sana berdiri di sana. Terus akhirnya juga di mana kata dia? Siapa tahu dia cuma memberikan kalian adil. Maju udah di sana tuh katanya ya. Ya, bisa jadi kamu. Kalian orang-orang yang juga dari pagi coba. Gini apa? Itu begini. Terus dulu kami yang bangga. Aku di dalam rumah. Aku di dalam rumah bersolat. Kamu dulu. Punyanya mulai nggak kekontrol emosinya. Siapa-siapa juga kalau di posisi ini pasti kesel karena nuduh gitu kan kesannya. Pak Yaiminnya sih terlihat ya udah santai dengerin aja dulu gitu kan. Gitu ya. Kamu mau nyebutin apa sih? Aku di dalam rumah. Dia sholat kamu dengan sembarangan gitu. Gak bisa ngomong dia, diem aja udah. Nah, di sini memang kelihatannya si emasnya ini yang dari pihak Sarah ini kesannya itu kayak nuduh ya. Kurang lebih nggak bertanya dulu Bapak Yai ngapain ada di sana gitu kan ya. Biarinlah Pak Yai ini ngejelasin gitu kan. Orang tiba-tiba mereka ini datang kayak orang mau royok gitu kan, bikin orang kesel gitu. Udah hujan-hujan, gelap-gelap kan, kayak nuduh yang enggak. Sedangkan memang kebetulan pokoknya itu tumbang gitu kan ya. Kan kita nggak tahu sebenarnya yang direncanain dari pihak Sarah ini apa sih gitu kan ya. Kayak nggak ada capek-capeknya gitu kan. Kita lihat dulu komentar dari warganetnya ya. Mereka itu mancing Bu Ros dan Yaimin agar emosi. Iya sih benar. Mereka bikin skenario hati-hati Pak Yai Bunyai. Ya itulah namanya ya, lingkungannya mungkin udah bikin Bunyai sama Pak Yaimin ini udah nggak nyaman. Sampai akhirnya mereka tuh bikin berbagai cara, gimana caranya nih biar Pak Yaimin dan Bu Ros ini pindah gitu ya. Tapi kita belum tahu pastinya sih ya. Kita juga nggak bisa menuduh seperti itu. Dan ini juga ada ibu yang tetangga situ yang bilang katanya tuh ngerasa nggak nyaman ya karena Pak Yaimin tuh suka ngeledek gitu. Yuk kita dengerin dulu video yang satu ini. Terjalan dulu ya? Iya. Terus hadir. Kan saya ngobrol ke RT ya. Tadi siang saya ngantar nasi kan. Terus Pak Memi tuh naik motor di misalnya itu kan. Donceng posisinya dia itu. Lapor RT ya gitu. Terus pas saya pulang dia duduk di situ sama istrinya. Gimana ada lapor RT gitu loh. Jadi sering opsi gitu loh Pak. Iya Pak. Kan Pak Yaimin ini intinya mungkin cuma nanya aja sih ya, kayak sama tangga gitu kan ya, mau ke rumah Pak RT gitu kan. Mungkin cara penyampaiannya aja yang beda. Mungkin si ibunya intinya itu
nggak nyaman ya kalau ditanya-tanya seperti itu. Tapi di sini kan kesannya dia klarifikasi sama pihak kepolisian kayak Pak Yamin ini di situ tuh bikin resah warga sekitar gitu kan dari bahasanya sih. Saya mau ngelakuin, saya nggak punya bukti kan, maksudnya Iya, spontan kan Pak iya, kayak gitu tuh. Kebetulan ada ini kejadian kayak gini kan. Kalian ada mau foto kan? Kasihan sih sebenarnya dari pihak Pak Yamin juga ya. Kita doain aja lah semoga Pak Yamin selalu sehat dan kuat ya di lingkungan yang seperti ini gitu. Tetangganya aja itu bilang kayak gitu bukan karena hasutan ya, ini buktinya orang-orang bilang tetangganya dihasut, mereka sendiri bisa lihat gimana kelakuannya. Ya sih kalau yang nggak tetanggaan langsung di situ mah kayaknya nggak tahu ya kelakuannya Pak Yamin ini aslinya seperti apa gitu kan. Tapi dari beberapa video sebelumnya intinya Pak Yamin ini kan secara tidak langsung diintimidasi oleh pihak Sahara. Mungkin ya yang kita tangkap di sini Pak Yamin kayak kesel gitu kan sampai akhirnya karena Pak RT-nya juga kayak gitu kan. Orang-orang sekitarnya juga kayak yang nggak senang sama Pak Yamin sampai akhirnya Pak Yamin kayak orang nyeleneh gitu ya, kayak orang nyeleneh lah kurang lebih bercandain tetangganya mungkin yang dulunya sempat gak suka sama Pak Yamin, oke? Ya mungkin karena faktor usia juga ya, kan biasanya makin tua itu makin kesini makin lucu gitu ya. Kita tonton terus aja kelanjutannya gimana nanti nih dari pihak Saharanya, dari pihak Pak Yaminnya, semoga ya cepat berlarut lah gitu ya, nggak berkepanjangan kayak gini. Kok kayaknya setiap hari tuh ada postingan baru, keributan baru, ada aja gitu kayak sinetron gitu, nggak ada habis-habis. Oke, sekian dulu ya berita hari ini tentang Pak Yamin yang udah klarifikasi. Intinya Pak Yamin itu tidak menebang pohon secara tidak langsung ya. Intinya Pak Yamin itu memotong paralon yang pecah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jangan seujon lagi ya guys. Di sini aku juga disclaimer ya, tidak menuduh pihak Sahara yang melakukan hal tersebut. Bisa jadi memang itu kayak sambar petir atau memang udah waktunya tumbang ya, kita tidak tahu. Oke, sekian dulu berita dari aku hari ini tentang Pak Yamin dan Sahara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.